Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang SEATO atau Southeast Asian Treaty Organization. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lia Salsia, absen 2. Perkenalkan, nama saya Audrey Maria Margareta, absen 4. Nama saya Askar, absen 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amal Minana Sausa. Saya absen 17, 11, 12, 11, 2. Perkenalkan, nama saya Fiona Tiara Amanda, saya kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Zahra Kasmanida, absen 35 dari kelas 12 IPS 2. Apa itu SEATO? SEATO atau Southeast Asia Treaty Organization adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina. Nah, 8 negara pertama yang terlibat dalam organisasi itu adalah Australia, Prancis, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, Inggris, dan Amerika. Tujuan organisasi ini didirikan adalah untuk menahan tindakan komunisme yang tersebar di Asia Tenggara. Lalu, markas besar organisasi ini berlokasi di Bangkok atau tepatnya di Kerajaan Thai. Nah, latar belakang dibentuknya organisasi SEATO. Organisasi yang dibentuk pada 8 September 1954 ini merupakan organisasi yang terbentuk untuk mencegah dan menampung ekspansionisme komunisme yang dianut Uni Soviet di wilayah Asia Tenggara. Nah, sebelumnya, organisasi ini dipelopori oleh Presiden Amerika Serikat dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yang dimana negara mereka ini, yaitu Amerika Serikat, sedang mengalami konflik ataupun perang dingin dengan Uni Soviet, yang dimana kedua negara mereka ini sedang memerangi kedua ideologi yang mereka percayai masing-masing. Nah, oleh karena itu Amerika Serikat mengajak negara sahabat seperti Inggris, Selandia Baru, Prancis, dan Australia untuk bersama-sama membantu mengajak negara-negara di wilayah Asia Tenggara untuk membentuk suatu organisasi yang digunakan untuk mencegah dan menampung ekspansionisme komunisme membesar di negara mereka masing-masing. Nah, oleh sebab itu dibentuklah organisasi pada tanggal 8 September 1954 ini yang bernama SEATO. SEATO dibentuk melalui perjanjian Manila yang ditandatangani oleh 8 negara, yaitu Australia, Prancis, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat yang bermarkas besar di Thailand. Pembahasan berikutnya adalah mengenai kelemahan organisasi SEATO. Poin pertama yang akan dibahas adalah penanganan selama tahun pasca kolonial yang kurang baik. Dalam organisasi SEATO, untuk mengatasi masalah yang melekat pada gerakan gerilya dan pemberontakan lokal yang melanda wilayah-wilayah pada tahun pasca kolonial, di sini SEATO hanya melakukan perjanjian pertahanan, yaitu menyerukan untuk konsultasi. Dari penjelasan tersebut akan membawa kita ke poin kedua untuk dibahas lebih lanjut lagi, yaitu para anggota bekerja individual dalam internal. Maksudnya di sini adalah SEATO membiarkan setiap negara beraksi secara individu terhadap ancaman internal atau kerusuhan dalam negara tersebut. Berbeda dengan North Atlantic Treaty Organization atau NATO, SEATO tidak memiliki mekanisme independen untuk memperoleh intelijen atau mengerahkan pasukan militer, sehingga potensi aksi kolektif terbatas. Karena harus menyerukan konsultasi atau dibahas bersama SEATO, artinya setiap resolusi yang ingin dicapai itu harus dibuat dengan suara bulat, sehingga terkadang menjadi sulit untuk mencapai kesepakatan karena pasukan tidak dapat dipanggil oleh negara lain atau negara anggota tanpa resolusi yang disahkan oleh SEATO. Poin ketiga dalam kelemahan SEATO adalah kesulitan dalam keragaman. Keragaman yang saya maksud di sini adalah mengenai bahasa atau budaya dari negara-negara anggota. SEATO ini itu sebetulnya organisasi yang ingin menahan pengaruh komunisme untuk masuk ke Asia Tenggara. Tapi, negara anggota Asia sendiri yang ada di SEATO ini hanyalah ada 3. Dari situ muncul tuduhan bahwa SEATO hanyalah organisasi untuk membawa pengaruh kolonialisme Barat. Karena terbatas di mengenai budaya, bahasa, sehingga membuat negara-negara anggota ini sulit untuk berkomunikasi. Akhirnya mereka sulit untuk memecahkan masalah dan juga sulit untuk mencapai tujuan bersamanya. Sekiranya itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keruntuhan SEATO.
Jika kita ingin membahas tentang keruntuhan Seato, kita harus menarik mundur cerita pada awal masa pembentukan Seato. Pada dasarnya, Seato dibentuk karena rasa kekhawatiran Amerika Serikat terhadap penyebaran komunisme yang begitu mengkhawatirkan di daerah Asia Tenggara, terutama di daerah bekas jajahan Prancis yaitu Vietnam. Prancis yang telah begitu lama menjajah Vietnam membuat rakyat Vietnam marah dan akhirnya melakukan revolusi yang dipimpin oleh seorang komunis bernama Ho Chi Minh. Berawal dari revolusi inilah, akhirnya dihasilkan kesepakatan atau perjanjian yang bernama Perjanjian Jenawa. Perjanjian ini berisi tentang Prancis yang harus menarik mundur pasukannya dari Vietnam, dan untuk sementara waktu Vietnam harus dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Vietnam Utara dan juga Vietnam Selatan. Ho Chi Minh selaku pemimpin revolusi akhirnya menduduki wilayah Vietnam Utara dan menjadi pemimpin di sana. Amerika Serikat yang mendengar kabar ini begitu khawatir dan menganggap bahwa Ho Chi Minh adalah pion dari jaringan komunisme internasional. Akhirnya berangkat dari sinilah Amerika Serikat kemudian mendirikan Seato pada tahun 1954 guna mengamankan Vietnam Selatan dari Vietnam Utara dan juga komunisme. Lalu pada tahun 1955 terjadilah Perang Vietnam di mana antara dua wilayah menginginkan Vietnam kembali bersatu di bawah kekuasaannya. Amerika Serikat yang ingin melindungi Vietnam Selatan pun ikut terlibat dalam perang. Di sini, kemudian Amerika Serikat meminta pertolongan dari sekutunya di Seato untuk membantu. Hanya Australia, Selandia Baru, Filipina, dan Thailand yang merespon dengan mengirim beberapa ribu tentara dan bantuan lainnya. Kondisi ini pun memastikan bahwa Seato benar-benar dikendalikan oleh Amerika Serikat. Sementara itu, perang di Vietnam semakin membuat Amerika Serikat frustasi, kelelahan, dan juga mendapat tantangan dari dalam negeri. Di saat itulah keutuhan Seato mulai retak. Nah, berikutnya, waktu Perang Vietnam ini berakhir pada tahun 1975, hanya ada 5 negara yang terlibat dalam perang ini. Yang pertama ada Amerika Serikat, yang kedua Inggris, ketiga Filipina, keempat Thailand, dan yang kelima Selandia Baru. Latihan ini bisa dibilang cukup sepi karena hanya diikuti oleh 188 tentara. Akhirnya latihan ini pun diubah menjadi sebuah aksi sosial. Lalu setelah itu, lagu berjudul Auld Lang Syne pun dimainkan, seraya menandakan berakhirnya latihan bersama, sekaligus juga keberadaan Seato. Pada awal tahun 1970-an, anggota pun mulai menarik diri dari organisasi, baik Pakistan maupun Prancis, karena mereka berdua ini tidak dapat mendukung intervensi Amerika Serikat di Vietnam. Selanjutnya, Pakistan pun secara resmi meninggalkan Seato pada tahun 1973, karena Seato ini gagal dalam memberikan bantuan terhadap konflik melawan India. Akhirnya, Perang Vietnam pun berakhir pada tahun 1975, keberadaan Seato pun juga ikut menghilang. Dan 2 tahun kemudian, yaitu tepatnya pada tahun 1977, akhirnya Seato pun resmi dibubarkan. Yes, selesai. Kita bahas adalah respon Indonesia terhadap Seato. Nah, yang pertama ada menolak masuknya Seato. Dikutip dari Indonesia melawan Amerika, konflik Perang Dingin pada tahun 1953 sampai 1963, Presiden Soekarno menolak masuknya Seato. Karena prinsip politik luar negeri Indonesia kala itu adalah bebas aktif. Bebas yang artinya Indonesia tidak terikat pada blok atau kekuasaan tertentu. Yang kedua adalah menganggap komunisme bukan sebagai aktivitas yang menyimpang. Jadi, saat itu PKI atau Partai Komunis Indonesia masih berjaya. Jadi Indonesia menganggap komunisme saat itu bukan sebagai aktivitas yang menyimpang. Yang ketiga adalah menghindari pengaruh Barat dan kolonialisme. Nah, pengaruh Barat dan kolonialisme baru justru saat itu yang menjadi kekhawatiran bangsa Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.